Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung pada malam hari ini. Saya perkenalkan, saya Jaja. Pada malam hari ini, The Post ID akan menggelar, kita ada program namanya sharing session. Kemungkinan akan berlanjut mungkin 2 kali seminggu, agar lebih untuk mengeksplor beberapa isu-isu baik nasional maupun internasional. Nah, oke, pada hari ini mungkin kita tidak akan melihat ini, Kak, persoalan Israel dan Palestina dalam konteks agama. Karena mungkin dalam perspektif geopolitik internasional, khususnya di Timur Tengah, Kak. Nah, karena sampai hari ini kalau kita melihat bahwa solusi teologis itu sebenarnya tidak akan mampu untuk menghasilkan satu konsensus di antara kedua negara ini. Kalau saya lihatnya begitu, Kak. Nah, kita ketahui, mungkin ini pengantar ya, Kak, untuk memberikan sedikit gambaran. Dan kemungkinan kalau salah bisa dikoreksi, Kak. Ya, kita tahu tepat pada Perang Dunia Pertama itu, Turki Utsmani ditaklukkan oleh negara-negara Barat. Kemudian muncullah satu pada tahun 1917 ya, yang kita kenal dengan Deklarasi Balfour itu. Kita tahu bersama bahwa di balik dari Deklarasi Balfour itu menginginkan, yang diinisiasi salah satunya oleh Theodore itu, menginginkan agar Inggris bisa membantu untuk pendirian negara Yahudi khususnya di Timur Tengah. Nah, yang pertama ini, Kak, bagaimana pendapat Kak Dina terkait dengan perjanjian atau deklarasi Balfour ini? Karena nanti kita akan runut pelan-pelan sehingga terjadi konflik sampai hari ini. Bagaimana pandangannya, Kak, terkait dengan deklarasi Balfour itu? Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Post ID yang sudah mengundang saya untuk berdiskusi malam ini. Juga terima kasih kepada yang sudah hadir ya, ada 68 orang, mudah-mudahan bertambah terus. Nah, kalau kita mulai dari deklarasi Balfour ya berarti itu era Perang Dunia I ya. Jadi waktu itu Inggris itu memang memberikan janji kepada orang-orang kaya Yahudi waktu itu untuk membuat sebuah national home for Jewish people gitu ya. Jadi rumah nasional khusus buat orang Yahudi. Nah, apakah Inggris berhak sebenarnya melakukan hal itu? Banyak yang mengatakan ya sah-sah saja orang yang menduduki gitu kan, yang menduduki wilayah membagi-bagi semaunya. Tapi itu adalah cara berpikir orang kolonial kan? Ya, kita orang merdeka tentu tidak bisa mengikuti pemikiran seperti itu. Loh kok bisa? Dari mana haknya? Kan seperti itu ya. Nah, kemudian 1917 dijanjikan, kemudian mulai 1920-an itu Inggris itu diberi istilahnya tuh mandat ya. Mandat itu adalah sebenarnya semacam tugas atau instruksi dari Liga Bangsa-Bangsa waktu itu untuk mempersiapkan kawasan tersebut, kawasan Palestina ini untuk merdeka gitu ya. Nah, yang namanya mandat itu sebenarnya kekuasaan temporary, kekuasaan sementara sampai akhirnya akan dimerdekakan. Karena waktu itu sudah akhir-akhir ini ya, akhir-akhir masa imperialisme dunia. Jadi orang-orang negara-negara terjajah itu sudah ingin merdeka, sudah gerakan-gerakan untuk merdeka itu sudah semakin kuat.
Nah, tapi secara de facto, secara yang terjadi di lapangan ya sama aja dengan penjajahan gitu. Meskipun istilahnya mandat ya sebenarnya penjajahan juga gitu. Nah, di masa penjajahan Inggris inilah kemudian Inggris memfasilitasi datangnya orang-orang Yahudi Eropa datang ke tanah Palestina waktu itu. Nah, awalnya ketika mereka ada datang di sana itu jumlah orang Yahudi itu sekitar 30 ribuan gitu ya. Nah, ketika tahun 47 akhirnya ini resolusi PBB keluar untuk ini ya membagi dua wilayah di Palestina itu ya, sebagian untuk didirikan Palestina, sebagian didirikan negara khusus Yahudi, itu jumlah orang Yahudinya 630 ribu ya. Nah, itu adalah orang-orang pendatang gitu ya, orang-orang yang didatangkan gitu. Nah, kemudian pada saat yang sama itu orang Palestinanya, orang non Yahudinya itu 1,3 juta, jadi lebih dari 2 kali lipat waktu itu. Tapi pembagian wilayahnya 55% diserahkan kepada entitas Yahudi untuk mendirikan negara khusus Yahudi. Nah, itulah akar masalahnya itu di situ. Jadi di sebuah wilayah di mana ada penduduknya gitu kan, ada penduduknya, kemudian sebagian secara sepihak diserahkan kepada sebuah entitas untuk membuat negara. Nah, akhirnya kan terjadi pengusiran-pengusiran. Mulai dari 47 sudah terjadi pengusiran. Itulah akarnya awalnya terjadi ini ya, kalau disebut konflik itu sebenarnya istilah yang salah gitu ya, karena konflik itu adalah dua entitas yang setara kan, powernya itu balance gitu, tapi ini kan nggak setara sebenarnya. Tapi ya ini orang bilang konflik, tapi pokoknya perseteruannya itu atau ya masalah yang terjadi sekarang itu, Palestine question-nya itu ya di situ awalnya, pengusiran dan pendudukan yang dilakukan oleh entitas Zionis mulai tahun 47 itu. Oh iya, iya. Oh jadi kira-kira istilah yang tepat untuk menggambarkan situasi antar Israel dengan Palestina itu apa kira-kira? Kan kalau konflik harus ada seimbang gitu. Kalau menurut kakak istilahnya Kak Dina ini, kita bagusnya pakai atau memberikan istilah terkait dengan kedua negara ini apa kira-kira? Kan konflik itu tidak seimbang. Atau bagaimana? Istilah yang paling tepat. Ya. Kalau yang tepat ya penjajahan, kolonialisme, atau kalau di dokumen PBB disebutnya occupied gitu ya, occupied territory, daerah atau kawasan yang diduduki. Oh iya iya. Ini Kak, terus ya lebih kita lanjut. Istilahnya ya. Kalau kita rujuk ke buku-buku misalnya itu settler colonialism gitu ya, kolonialisme para pemukim istilahnya gitu ya. Cuma di Indonesia mungkin masih belum terbiasa ya mendengar istilah itu. Para pemukim itu apa gitu ya, settler itu adalah orang-orang yang datang gitu ya, orang-orang yang datang dan kemudian mengusir orang-orang yang ada di sana gitu, yang sudah ada sebelumnya diusir dan kemudian diduduki. Oh iya. Terus ini Kak, kan sebelum memulai ini, saya lihat ada beberapa masalah yang kemudian diidentifikasi oleh beberapa akademisi. Saya temukan di sini pertama antaranya apa yang dilakukan terhadap adalah pemukiman Yahudi di tepi barat yang diduduki Israel dibiarkan atau dibongkar. Masalah lain terkait dengan Israel, apakah kedua pihak seharusnya berbagi kota itu, dan yang mungkin paling sulit adalah apakah negara Palestina semestinya diberikan berdampingan dengan Israel. Kita tahu selama 25 tahun terakhir ini perundingan perdamaian kadangkala digelar, namun hingga kini kan belum berhasil menyelesaikan konflik ya kan. Nah, kalau kita lihat kan salah satu hal yang paling ini Kak, adanya satu permasalahan yang paling mendasar Kak, yang saya lihat. Salah satunya itu yaitu hak atas hidup. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa ada bisa kalau istilah teman-teman konflik agraria begitu.
Nah, itu kan bisa kita lihat terjadi semacam okupasi yang seperti kakak maksud tadi. Artinya kan mereka secara tiba-tiba Israel ini, warga Israel Yahudi ini kemudian datang secara bisa dibilang eksodus besar-besaran ya kak, pasca deklarasi Balfour itu. Kemudian datang untuk kita bilang merampas tanah gitu kak. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu problem mendasar sehingga sampai hari ini problem problem perang, kalau saya sih istilah perang gitu kan, perang ini berlarut-larut sampai sekarang. Nah, bagaimana tanggapannya terkait dengan pendapat saya tadi? Oke, mungkin saya perlu bantuan gambar ya. Kelihatan nggak? Oh iya kak. Oh kelihatan kak. Ya, jadi mungkin lebih mudah kalau pakai ini pakai gambar ya, kita bisa jelaskan lebih mudah. Nah ini peta yang direncanakan oleh PBB tahun 47. Jadi PBB tahun 47 itu mengeluarkan resolusi 181 yang membagi dua wilayah nih. Yang hijau ya. 181 ya kak. Yes. Nah, yang hijau ini direncanakan untuk orang-orang Arab. Awalnya seluruh wilayah ini isinya orang-orang Arab Palestina. Ya, orang-orang Yahudi yang datang ya ada di mana-mana, di beberapa tempat mereka beli tanah, menduduki, tapi jumlahnya tidak banyak awalnya. Tapi kemudian didatangkan terus. Nah, ini yang hijau-hijau ini direncanakan oleh PBB untuk orang-orang Arab. Ya, yang biru-biru itu diserahkan kepada orang-orang Yahudi, ya. Kemudian yang terjadi adalah, nah yang di daerah yang biru-biru ini kan sudah ada orang-orang Arabnya di situ, ya. Tapi mulai 47 itu diusir semuanya, diusir oleh kelompok-kelompok teror Zionis waktu itu, Irbun, Haganah dan lain-lain ya. Dan mereka melakukan pengusiran, pembakaran rumah. Dan kalau orang Palestinanya tidak mau pergi, itu mereka dibunuh. Jadi ada pembantaian massal juga waktu itu. Oke. Nah, kemudian tahun 67 keseluruhannya dikuasai oleh Israel. Ya. Kenapa? Karena waktu itu ada perang 6 hari. Nah, kemudian seluruhnya itu dikuasai oleh Israel. Tapi kemudian ya Perjanjian Oslo 93, ini lihat, Perjanjian Oslo 93 akhirnya memberikan sekitar 15% itu kepada Palestina. Tapi sekarang nih, ini de facto-nya sekarang ya, saat ini yang disebut wilayah Palestina itu yang ini, kayak pulau-pulau kecil ini loh. Ya, kayak pulau-pulau kecil. Bayangkan negara macam apa kalau pulau-pulau kecil seperti ini? Di sela-selanya apa isinya? Di sela-selanya adalah permukiman Yahudi. Jadi didatangkan, jadi keseluruhannya ini kan istilah occupied territory ya, daerah yang diduduki oleh Israel. Karena tahun 67 tadi kan. Nah, menurut hukum internasional, daerah yang diduduki itu tidak boleh ada perubahan demografi. Tidak boleh ada transfer kedaulatan, tidak boleh ada perampasan properti dan lain-lain. Tapi yang dilakukan oleh Israel justru mendatangkan orang-orang Yahudi terus. Jadi pendatangan orang Yahudi itu sampai hari ini dilakukan gitu loh. Terus didatangkan dari luar negeri, dari Amerika Serikat, dari Eropa, dari mana-mana, didatangkan lalu membangun perumahan-perumahan di daerah tepi barat ini yang saya kasih lihat ini. Jadi di sela-sela, jadi di tanah-tanah orang Palestina itu dirampasi, rumah-rumahnya diambil, terus mereka akhirnya mengungsi ke wilayah-wilayah yang lain gitu. Nah ini fakta di lapangan seperti itu. Nah hukum internasional adalah menyebutkan bahwa ini kesalahan, ini pelanggaran hukum internasional, pelanggaran konvensi Jenewa. Jadi kalau ada disebut perundingan damai gitu ya, sepanjang yang ini nggak diselesaikan, ya tidak ada perdamaian. Bagaimana mungkin bisa berdamai ketika orang-orang yang terusir tetap terusir gitu kan? Loh itu kan tanahnya, rumahnya. Nah,
Nah, kemudian misalnya kita lihat proposal yang diberikan Amerika Serikat, Deal of the Century. Apa kata Trump waktu itu? Yaitu perumahan-perumahan, permukiman-permukiman Yahudi itu biarkan saja. Itu jadi tetap jadi wilayahnya Israel. Loh, jadi negara macam apa gitu kan? Kalau itu diterima, negara macam apa itu Palestina, tapi wilayahnya terpecah-pecah kayak gini, gitu kan? Terus di sela-selanya adalah wilayah Israel, gitu kan? Nggak ada negara kayak gitu di dunia ini kan. Nah, jadi kenapa kok belum nggak mau damai? Siapa perdamaian macam apa yang ditawarkan gitu kan? Kan aneh kalau ini tawaran yang terakhir terbaru kan dari Trump ya, Deal of the Century kayak gitu. Ya logika aja nggak mungkin itu bisa ada perdamaian dengan cara seperti itu kan? Karena tidak menyelesaikan akar masalahnya gitu. Oh iya, Bu. Ini Bu, sebelum saya lanjut, mungkin saya kasih kesempatan dulu untuk teman-teman. Ini ada salah satunya Andi Sri Wulandani. Dia mau tanya nih Kak, antara Israel dan Palestina bukan perang agama. Bisa dijelaskan lebih rinci mengenai hal ini? Mungkin bisa diuraikan sedikit Kak. Karena kan selama ini orang anggap bahwa yang terjadi di Palestina itu sebenarnya perang agama. Mungkin Kakak bisa luruskan sedikit ini terkait dari pertanyaan dari siapa tadi? Apa itu Kak? Bisa lanjut Kak? Oke, saya paham. Jadi gini, kalau disebut perang agama, antar agama mana lawan agama mana gitu ya. Orang Palestina itu sampai hari ini ada yang Islam, ada yang Kristen, dan ada juga yang Yahudi. Ya, di Nablus itu masih ada loh orang-orang Yahudi yang asli gitu ya, emang dari zaman dulu tinggal di sana gitu ya. Nah, ketika ini orang Palestina juga dari berbagai agama dan mereka semuanya sama-sama dalam keadaan terusir, terjajah, diduduki wilayahnya dan sewaktu-waktu rumahnya bisa dirampas, ya jelas bukan perang agama gitu kan. Itu dari situ aja udah ketahuan ya. Cuma memang ada pihak-pihak yang menggunakan narasi agama. Siapa? Yang sering disalahkan selalu orang Muslim Palestina gitu ya. Padahal yang selalu menggunakan narasi agama itu justru orang-orang Israel. Jadi ketika ditanya loh, ketika dikatakan kepada mereka, loh Anda itu melanggar hukum internasional. Atas dasar apa Anda datang jauh-jauh dari luar negeri, kemudian datang ke tepi barat, dan sampai hari ini loh mereka terus datang ke tepi barat, kemudian mengusir orang-orang Palestina. Hak Anda apa? Secara hukum apa ini haknya? Mereka bilang, ya kata kitab kami katanya gitu kan. Ini tanah warisan nenek moyang berdasarkan kitab loh. Berarti mereka pakai kitab kan gitu kan. Meskipun kita yakin ya, maksudnya kita sebagai umat yang meyakini bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, kita yakin bahwa tidak mungkin Tuhan menyuruh kekerasan dan kejahatan, ya nggak? Artinya apa? Ada kesalahan penafsiran atau sengaja menafsirkan ayat-ayat dengan salah gitu kan. Jadi mereka kalau sudah bahkan juga ini duta besar Israel untuk PBB ya, itu tuh dalam sidang ininya, dalam sidang di PBB itu sampai bawa kitab gitu kan. Ini sertifikat apa istilahnya apa ya, surat tanahnya itu ya ini ayat kitab logo gitu ya. Mereka menggunakan narasi itu memang gitu kan, karena mereka nggak punya justifikasi apapun untuk terus melakukan pendudukan di tepi barat dan melakukan pendudukan atau penjajahan di Palestina. Mereka nggak punya justifikasi. Hukum internasional semua udah bilang itu salah gitu kan. Mereka pakai justifikasi agama gitu. Tapi kita tahu bahwa ini bukan perang antar agama karena orang Palestinanya itu terdiri dari berbagai agama. Oh iya Kak. Terus ini ada juga yang tertarik sebenarnya Kak untuk bisa kita eksplor. Pertanyaan dari Akbar Fazima. Dia bilang begini Kak, apa benar Hamas ini adalah kelompok radikal yang memanfaatkan perang dengan Israel? Karena beberapa jam yang lalu Kak, saya nonton di TV, ada juga pengamat hubungan internasional
Dina siapa itu Kak? Sama dengan namanya Kak Dina Praktiono, siapa itu? Nah, dia panel dengan salah satu jurnalis senior dari Kompas TV. Nah, dia bilang begini Kak, sebenarnya baik Israel maupun Palestina memiliki kelompok yang sebenarnya ekstremis. Ya katakan begitu. Mungkin ini juga berkaitan dengan pertanyaan ini Kak, dengan Akbar Fasimah. Apa benar Hamas ini adalah kelompok radikal yang memanfaatkan perang dengan Israel? Nah, bagaimana tanggapannya Kak soal itu? Ya, sekarang perlu kita ketahui ya bahwa Hamas itu ada di tepi barat, ya, ada di Gaza ya. Jadi kalau kita lihat nih petanya ya, peta yang ini nih, ya, yang di daerah sini nih, ya itu Hamas tuh ada di sini, ya, Hamas tuh di bawah. Oke, kalau Fatah di mana? Fatah di atas sini, di tepi barat, ya. Oke, jadi ini kan dua wilayah yang terpisah tuh. Nah, Hamas tahun 2006 itu akhirnya menghentikan metode perlawanan bersenjatanya, dan kemudian ikut pemilu, membentuk partai politik ikut pemilu. Jadi mereka waktu itu melakukan proses demokrasi. Jadi mereka ya sudah, oke, kita ikuti proses demokrasi, gitulah istilahnya ya. Jadi ikut pemilu dan bersama Fatah juga ikut pemilu, berusaha membentuk pemerintahan Palestina. Tapi apa yang terjadi? Hamas menang, partai Hamas menang, dan itu pemilu itu sudah dinilai sebagai pemilu yang fair, yang jujur oleh pengamat-pengamat internasional. Bahkan Jimmy Carter juga menyebut itu pemilu yang baik gitu ya, yang sah gitu. Tapi yang dilakukan oleh Amerika Serikat nggak mau Hamasnya menang gitu kan. Ya, nggak mau Hamasnya menang. Jadi akhirnya mengatakan bahwa itu tidak sah. Dan kemudian 2007, itu 2006 ya pemilunya, 2007 yang dilakukan adalah Gaza di blokade habis-habisan. Gaza yang di wilayah yang sempit itu. Jadi nelayan mau ke laut ngambil ikan nggak bisa. Orang-orang mau jualan, yang petani-petani Gaza mau jualan nggak bisa. Orang-orang mau keluar masuk susah. Pokoknya sulit sekali bisa. Jadi benar-benar di blokade dari 2007 sampai hari ini. Ya, dan kemudian secara berkala itu kan wilayahnya sangat sempit, dibombardir oleh Israel. Dan Israel ini adalah salah satu negara dengan militer yang terkuat di Timur Tengah. Ya. Bayangkan, yang ini wilayah sangat kecil, diblokade ekonominya, dilemahkan habis-habisan. Terus kemudian Israel secara berkala melakukan serangan-serangan bom. Dalam kondisi seperti itu, kemudian milisi perjuangan Palestina berusaha melawan, terus dikatakan radikal, dikatakan teroris. Ya silahkan kalau Anda mau melakukan judgement yang sangat aneh seperti itu, ya kita bisa pertanyakan, Anda tuh punya rasa kemanusiaan atau enggak gitu ya. Semua orang yang terjajah, semua bangsa yang terjajah itu akan berjuang untuk memerdekakan diri kan gitu. Indonesia dulu juga berjuang gitu kan, melawan Belanda. Kemudian tahun 45 kita udah merdeka, kemudian sekutu mau datang lagi, ulama NU mengeluarkan resolusi jihad, kemudian orang-orang Indonesia berjuang, angkat senjata, apa bisa disebut teroris, radikal kan enggak? Ya enggak? Jadi kita ketika menilai sebuah kelompok itu teroris atau radikal itu, perhatikan cause-nya ya. Tujuan perjuangan mereka itu apa gitu. Kalau khusus untuk Palestina, tujuan perjuangannya jelas, melawan penjajahan, ya enggak? Tapi kalau ada kelompok angkat senjata, misalnya contohnya di Suriah, angkat senjata, loh pemerintahnya sudah ada, sudah dalam keadaan merdeka, sudah berdaulat, pemerintahannya juga memberikan perlindungan yang baik, data-data juga menunjukkan bahwa Suriah itu Human Development Index-nya bagus, gitu, bahkan jauh lebih bagus dari Indonesia waktu itu. Terus angkat senjata ya itu bisa disebut teroris gitu kan.
Tapi khusus untuk Palestina situasinya berbeda. Ini mereka ini orang-orang yang sedang terjajah, terus berusaha melawan. Kenapa disebut radikal? Eh, Pak di boykot ini. Boykot. Oh ya, sudah bagus. Ya jaringannya Kak. Aduh, kayaknya Kyle mendengar ini Kak.